Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan kita dari minggu lalu. Kita akan membahas tentang how to win the interview. Kalau kita bicara tentang interview, kenapa ini menjadi bagian penting ketika kalian akan mencari pekerjaan? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang pertama kali sampai ke perusahaan adalah CV kalian atau kurikulum vitae kalian dengan berbagai dokumentasi. Ya, jadi ketika kalian sudah lolos pada proses administratif, yang berikutnya adalah kalian akan dipanggil untuk wawancara tentang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang how to win the interview. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi simulasi ya. Ini pernah saya dapatkan pada waktu saya mengikuti pelatihan. Udah lama banget ya, tapi rasanya bermanfaat. Kita bisa lihat di sini ada 3 buah gelas air putih. Jadi kita nanti akan mencoba untuk memahami bagaimana sih terkadang interview itu menjadi tricky. Di sini dikatakan bahwa kita umpamakan ada 3 gelas air putih ya. Kita kembali ke sini. Kemudian ada 3 gelas air putih, di saat bersamaan ada 3 orang yang sedang akan diinterview, yaitu A, B, dan C. Pada saat sebelum pencari kerja tersebut A, B, dan C meminum gelas ini, saya sebagai pewawancara mengatakan bahwa, oke, saudara-saudara, di depan Anda ada sebuah gelas air putih, silakan diminum, tapi air putih itu sudah saya tambahkan gula sehingga rasanya menjadi manis sekali. Ya, jadi tolong diminum. Setelah itu nanti kita akan membahas. Kemudian pencari kerja tersebut yang akan saya wawancara, 3 orang tersebut meminum gelas air putih tersebut gitu ya. Mereka minum. Setelah itu pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana rasa air putih tersebut. Oke, saya kasih waktu beberapa detik, kalian bisa memikirkan kira-kira kalau posisi ini adalah posisi kalian, kalian akan menjawab apa? Karena sebetulnya ini adalah air putih tawar yang tidak ada rasa apa-apa, tapi saya mengatakan bahwa air putih ini rasanya manis. Oke, apakah jawaban calon karyawan atau orang yang mencari kerja tersebut? Kita lihat. Setelah mereka minum, kemudian calon yang pertama bilang bahwa, "Oh, gimana rasa air putihnya?" Calon yang pertama menyatakan bahwa, "Oh, air di gelas ini manis sekali." Sesuai dengan instruksi saya dan informasi dari saya bahwa air itu adalah manis. Kemudian calon yang kedua atau B, ketika saya tanya, "Bagaimana rasa air putih?" Kemudian dia menjawab bahwa, "Air di gelas ini tawar." Ya kan? Nah, calon yang ketiga yaitu yang C, ketika saya bertanya bagaimana rasa air di gelas tersebut, kemudian dia menjawabnya bahwa air di gelas agak manis. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira ya mungkin nih ada sih jawaban kalian yang tadi kalian jawab ada di deretan sini atau mungkin kalian punya jawaban yang lain. Kira-kira siapa ya yang akan saya terima bekerja atau yang akan saya lanjutkan untuk proses wawancara berikutnya? Apakah calon pertama A, calon kedua B, calon ketiga C? Oke, saya akan mencoba memberikan jawaban, tapi sebetulnya ini membuktikan bahwa ketika wawancara, sebetulnya tidak ada jawaban yang exactly benar dan exactly salah. Ketika wawancara sebetulnya itu adalah proses bagaimana kalian bisa meyakinkan pewawancara bahwa kalian layak untuk diterima bekerja di perusahaan itu. Oke. Kalau melihat dari sini, rasanya kira-kira yang diterima yang mana ya? Kebanyakan perusahaan mereka akan memilih yang calon ketiga. Kenapa? Karena dia tidak berusaha langsung menjatuhkan atau mempermalukan pewawancara. Jawaban yang aman adalah jawaban yang ketiga. Artinya dia tetap punya prinsip bahwa air ini adalah tawar, tapi di sisi lain karena ibu sudah menyatakan bahwa air ini adalah manis, ya kan? Maka saya menyatakannya win-win solution. Oke. Tidak usah berdebat, karena bisa jadi juga
Tergantung jenis dari perusahaannya. Setelah saya mempelajari beberapa referensi dan saya mencoba mengikuti proses wawancara, gitu ya, ternyata kadang-kadang wawancara itu juga tergantung pada jenis perusahaannya atau pada posisi yang akan dicari. Gitu ya, banyak perusahaan, for example, mereka sedang mencari seorang akuntan, maka yang dicari adalah orang yang betul-betul punya prinsip dan berani menyatakan jika pun kenyataannya itu tidak sesuai. Berarti kalau perusahaan saya mencari seorang akuntan, kemungkinan besar yang saya terima adalah yang calon nomor 2. Ya, nah itu jadi ini hanya ilustrasi, bukan berarti menjadi patokan kalian ketika kalian nanti menjalankan wawancara, tapi pada sesi ini saya akan memberikan tips kira-kira apa yang harus Anda lakukan atau apa yang harus kalian siapkan pada saat kalian wawancara. Oke, so kalau kita bicara tentang interview atau kalau kita bicara tentang wawancara, di sini ada statement, interviews are nerve-wracking. Benar. Interview itu apapun, kapanpun, gitu ya. Seberapa sering kalian sudah melakukan interview, tetap ketika kalian akan dipanggil interview, kalian itu akan deg-degan. And this is very very common. It happens to all, gitu ya. Jadi bukan hanya kalian sendiri yang merasakan nervous, bukan hanya kalian sendiri yang merasakan panik, enggak. Nah, tapi bukan berarti stop di situ. No. Kalau kalian sudah tahu bahwa kalian akan nervous, kalau kalian sudah tahu bahwa kalian akan deg-degan, so the best for you is please do rehearsal, latihan. Try to analyze everything. Coba deh untuk kira-kira memikirkan pertanyaan apa ya, atau what should I do? Apa yang harus kita lakukan supaya nervous kita menjadi berkurang. Jadi jangan hanya berhenti sampai di situ, bahwa gila, besok saya mau interview nih, aduh deg-degan, udah selesai sampai di situ. Interview kalian akan berantakan. Oke. Kemudian what makes a great interview? Di sini dua pihak. Artinya pada saat wawancara atau pada saat interview, you need to put in your mind, bukan hanya kalian yang harus prepare, tapi kalian juga harus memikirkan bahwa pewawancara itu pun mereka harus prepare. Ya. Nah, kalau di sini berarti dua pihak nih, pencari kerja dan yang mewawancara, dua-duanya harus full prepare. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena itu membuat pola berpikir kalian jadi berpikir bahwa seperti ini. Oh, ternyata wawancara ini bukan berarti saya seperti diinterogasi. Wawancara ini bukan hanya saya yang harus prepare, tapi even untuk perusahaan pun, even untuk orang yang mau wawancara pun, mereka harus prepare. Ya, kenapa? Di satu sisi kalian nih yang mencari kerja itu sedang berusaha mencari perusahaan yang paling tepat. Di sisi lain, perusahaan itu sedang berusaha mendapatkan pegawai yang potensial yang paling tepat untuk mengisi posisi. Nah, jadi dua-duanya punya needs, dua-duanya punya interest. That's why both of sides they need to full prepare. Di satu sisi, pewawancara harus full prepare dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari pencari kerja. Di sisi lain, pencari kerja harus mampu memberikan jawaban yang meyakinkan, yang akhirnya bisa mengeluarkan potensi diri kalian, dan yang akhirnya membuat kalian bisa diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Ya, oke. Next, what does the company want? Nah, ini sering sekali pencari kerja terkadang you just put it on your side. Kalian itu hanya meletakkan posisi di diri kalian gitu. Kalian hanya mengatakan bahwa gue yang perlu pekerjaan, saya yang perlu pekerjaan ini. Enggak. Kalau kalian posisinya seperti itu, pada saat nanti kalian diwawancara, kalian tidak akan memberikan informasi yang diinginkan oleh perusahaan. So, change, putar, ganti, rubah. Yang harus ada di kepala kalian adalah ketika saya diwawancara, itu berarti perusahaan sedang menginginkan seseorang yang titik. So what does the company want?
gitu. Cari info. Oh, mereka perlu mencari orang misalnya marketing. Oh, kalau marketing saya harus seperti ini. Mereka sedang mencari seorang guru. Oh, menjadi seorang guru seperti ini. Nah, sama di sisi lain perusahaan pun, pewawancara pun memberikan pertanyaan, menggali potensi, menggali keterampilan pewawancara atau calon pekerja adalah mereka harus membuat pertanyaan yang tepat sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan jawaban yang mereka inginkan dan bisa mengisi posisi yang memang diharapkan gitu ya. Jadi ini yang harus ada di dalam pikiran kalian. Oke. Pacing is important. Ini dari sisi pewawancara, dari sisi orang yang mewawancara. Terkadang ini saya kasih informasi sedikit saja supaya kalian juga paham. Terkadang pewawancara itu seperti bombardir. Tanya, belum juga selesai jawab, tanya lagi, belum juga selesai dijawab, tanya lagi. Nah, sebagai pewawancara sebaiknya mereka tidak melakukan itu. Tapi kalau sampai kejadian seperti itu, apa yang harus kalian lakukan sebagai pencari kerja? Pada saat seperti itu kalian boleh menyatakan dengan pelan gitu ya bahwa izinkan saya untuk menjawab gitu ya, atau kalian jangan terpancing akhirnya juga kalian jawabnya juga jadi terburu-buru. No, pacing, tahan nafas, atur, tone harus tetap kalian atur. Face expression juga harus tetap kalian atur. Jadi it's very important, bukan hanya untuk pewawancara, tapi juga untuk calon karyawan atau pencari kerja. Oke, poin yang paling penting dalam interview adalah answer truthfully. Di sini ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan dalam interview you need to answer 100% truth gitu ya. Tapi ada mazhab lain atau ada teori lain yang menyatakan bahwa white lies gitu, berbohong demi kebaikan. Nah, ini agak-agak tricky ya. Tapi yang paling penting adalah truthfully di sini kita bisa artikan bahwa kita harus menjawab yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seandainya pun kalian tiba-tiba harus berbohong yang tidak berlebihan, jawaban kalian masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, misalnya ketika pewawancara nanya what is your strong point gitu ya. Di satu sisi sebenarnya saya orangnya tidak terlalu pekerja keras gitu. Saya pekerja keras, tapi saya sebetulnya tetap harus misalnya ada leader. Nah, truthfully, jawab white lies adalah, oh saya adalah seorang pekerja keras, tetapi saya tetap membutuhkan bimbingan. Tapi akhirnya yang kamu angkat adalah kamu adalah seorang yang pekerja keras. Jujur, walaupun agak berlebihan sedikit gitu ya, tapi yang penting jawaban kamu masih bisa dipertanggungjawabkan. Truthfully, berikan jawaban yang benar, berikan jawaban yang jujur, dan kalau menurut pendapat saya adalah jawaban kalian yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. What does the company want? Ini artinya banyak sekali tricky questions ya yang dari pewawancara atau tricky questions dari perusahaan. Kenapa? Karena mereka memang akan digging information, akan menggali berbagai pertanyaan, banyak sekali yang akan mereka lihat. Bukan hanya knowledge kalian yang dilihat, but sometimes the company needs to know about your emotional intelligence, the way you communicate with others, the way you handle critics, the way you handle pressure. Pertanyaan itu pasti sangat tricky. Nah, jadi inilah yang harus kalian pahami ketika kalian wawancara. Buang pikiran jauh-jauh bahwa kalian sedang diinterogasi. Buang. Kalau kalian sudah punya pikiran seperti itu, bahwa kalian akan diinterogasi, bahwa posisi kalian di bawah dari perusahaan, ketika kalian menjawab, kalian jadi nggak pede. Ketika menjawab, kalian jadi merendah. Enggak. Ya kan, posisi kalian equal seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Di satu sisi perusahaan mencari seorang pegawai yang tepat, yang potensial. Di sisi lain kalian pencari kerja mencari perusahaan yang tepat. Bukan cuma perusahaan yang mencari pegawai, pegawai pun, calon pekerja pun mencari perusahaan yang tepat.
yang mereka akan yakin bahwa saya akan sejahtera di sana, bahwa saya akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, ini jadi dua equal position ya, dua equal balance gitu. Walaupun perusahaan punya power yang lebih gitu ya, artinya mereka lah yang memutuskan kalian diterima atau tidak diterima. Oke, bagian berikutnya, what should I prepare? Ini adalah menjawab pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan di slide ketiga atau keempat. When you feel nervous, berapa kali pun kalian melakukan wawancara, gitu ya, berbagai sumber, bahkan myself gitu. Ketika saya harus wawancara, misalnya saya tiba-tiba diwawancara untuk suatu pekerjaan, gitu ya. I feel nervous. So, what should I prepare? Apa yang harus saya siapkan supaya mengurangi nervous saya, bisa memberikan potensi yang terbaik dalam diri saya. Oke, what time I should arrive? What should I do before my interview? How can I create a strong first impression? How can I prepare for small talk? How can I express a key message? Okay, I will explain to you one by one. Briefly ya, karena sebetulnya itu ada di dalam buku textbook kita. What time I should arrive in the place ya, in the interview place? Jam berapa sih sebetulnya saya harus tiba di sana? Berdasarkan beberapa referensi dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya biasanya sampai di sana itu bisa kira-kira 1 jam atau at least 30 menit sebelum wawancara. Kenapa? Karena lanjutannya adalah what should I do before my interview. Nah, ketika saya sampai di sana, ya, jadi what time should I arrive, biasanya at least 30 menit sebelum kalian wawancara. Kalau saya biasanya 1 jam. Kenapa? Karena saya kadang-kadang nervous, karena saya kadang-kadang harus menenangkan diri saya, gitu ya. Oke, what should I do before my interview? Nah, kalau ini ada beberapa pendapat ya, dan saya mengkombinasikan dari beberapa ahli yang saya tahu. Pertama, kalau dari satu sumber menyatakan bahwa kalian harus research, survei. Ya, what should I do? Pertama, survei. Survei dalam hal apa? Perusahaan itu bergerak di bidang apa? Apa prestasi dari perusahaan itu, dan seterusnya. Saya rasa ini pasti kalian lakukan. Yang kedua adalah kalian harus survei tempat interview. Kenapa? Karena kadang-kadang sekarang gedung-gedung kita di Jakarta khususnya, tempat parkir itu jauh-jauh. Ya, misalnya building parkir motor ada di sebelah mana, kalian diwawancara di gedung sebelah mana. That's why you need to research. That's why you need to follow up. Datang dulu sebelum hari H. Jadi yang pertama, research tentang company. Yang kedua, kalian research tentang lokasi. Ya, kalau kalian naik kendaraan umum, kalian naik kendaraan nomor berapa, turunnya di halte yang mana, kemudian saya jalan kemana, kemudian sebelum kalian masuk ke ruangan interview, touch up. Touch up itu bukan hanya untuk perempuan, touch up itu untuk kalian juga yang laki-laki. Apa? Kalau kalian naik kendaraan umum, berarti bau asap. Kalau perlu kalian pas naik kendaraan umum pakai kaos, begitu kalian mau di interview, kalian masuk kamar mandi, rest area, restroom, kalian ganti baju, cuci muka, cuci tangan, bersih semua. Jangan lupa kalau kalian pakai kacamata, bersihkan kacamata, bersihkan rambut, itu touch up. Ya, setelah itu kalian lihat. Nah, nih pertama kalian naik kendaraan umumnya apa, berhentinya di mana, masuk ke mana, lobinya di mana, dan seterusnya. Apakah saya harus kasih KTP? Apa macam-macam. Setiap gedung punya policy sendiri-sendiri. Setiap company punya policy sendiri-sendiri. Oke. Yang kedua, kalau kalian naik kendaraan pribadi, kalau kalian naik motor, saya parkir motornya di mana? Jangan-jangan sering sekali ada gedung-gedung parkir itu yang bawah untuk karyawan, begitu tamu ditaruhnya di lantai atas. Nanti turunnya naik liftnya di mana? You need to prepare. Ya kan? Jadi kalian harus tahu itu. Oke. Kemudian setelah itu kalian cari liftnya. Perlu ke lantai berapa dan seterusnya. What should I do before my interview? Itu. Ya.
Yang ketiga, how can I create strong first impression? First impression is very, very important. Suka atau tidak suka, first impression yang pertama kali dilihat adalah outfit. Kemudian baru ekspresi kita. Nah, berarti how can I create a strong first impression? Rapi. Yang tadi saya bilang, kalian touch up dulu di room. Kalian rapikan dulu rambut kalian. Kalau kalian pakai baju, jangan yang kusut. Nah, how can I create? Pertama dari outfit. Suka nggak suka? Memang dari outfit. Bukan berarti, aduh gila ya, gue harus pakai baju ini. Cari kerja ya seperti itu. You are selling yourself untuk mencari pekerjaan. Ya kan? Cari pekerjaan. Oke. Baju pakai yang warna cerah. Tidak terlalu rame, baju berwarna cerah. Ya kan? Itu strong first impression. And then smiling. Kasih aura yang positif. Kasih aura yang baik. Oke? How can I prepare the small talk? Gampang, tapi hati-hati. Apa di sini maksudnya gampang? General issues, general topik. Jakarta macet, udara sering hujan, dan lain sebagainya. Jangan bicara tentang politik, jangan bicara tentang ras, jangan bicara tentang isu-isu yang sedang terjadi yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Cari zona topik yang aman, gitu ya, yang sangat umum. Oke, how I can express a key message. Ketika kalian diwawancara, ketika kalian mau express a key message, use a strong tone. Latihan. Ini pertemuan kita yang kedua, kalau tidak salah kita sudah bicara tentang tone, voice expression. Nah, di sini gunakan kalimat yang tepat, gunakan tone yang tepat, dan gunakan contoh yang baik serta body language yang baik ya. Jadi di sini ada 5 what should I prepare before the interview. Okay, most common question, tell me about yourself, what should we hire you? Sorry, ada typo. What are your greatest strengths? What do you consider to be your weakness? Ini very, very common. Nah, saya nggak akan terlalu membahas tentang pertanyaan ini. Kalian bisa lihat ada di belakang, di references, link yang sudah saya berikan. Tapi yang mau saya sampaikan ke kalian adalah, you only have about 10 seconds ketika pewawancara nanya misalnya, Widya, would you like to tell me about yourself? Be confident ketika menjawab itu. Tell me about myself. Hati-hati. Ketika tell me about myself, bedakan dengan biodata. Biodata, tell me about myself bukan berarti, oke, nama saya Widya Parimita, saya lulusan dari sarjana bla bla bla, pada itu biodata. Kalau tell me about yourself, kalian harus lebih mengatakan pada potensi yang kalian miliki. But be careful. Bukan berarti kalian menjadi curhat, bukan berarti kalian menjadi long answer. Nah, semua ini harus dijawab 10 detik setelah pewawancara memberikan pertanyaan. Why should we hire you? Nah, ini hati-hati. Kenapa ini banyak yang lebih saya tekankan? Rata-rata kalian semua memberikan jawaban yang sama. Oh, saya harus diterima bekerja di sini karena saya pekerja keras. Udah 100 orang kali yang saya wawancara menjawab seperti itu. Apa di sini kuncinya? Kalau menurut pengalaman saya, you need to find a unique answer. Tapi jangan lupa, dikaitkan dengan posisi yang sedang kalian lamar. Jadi wawancara itu harus disesuaikan dengan posisi yang sedang kalian lamar. Bukan berarti semua wawancara kalian menggunakan jawaban yang sama. Enggak. Misalnya, hari ini saya ngelamar jadi marketing. Tiba-tiba saya nggak diterima. Oh, besok saya mau ngelamar jadi customer service. Agak mirip, tapi kalian you need to know the difference. Jadi semua jawaban kalian harus disesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Sama nih, strength, weakness. Tadi yang saya bilang ya, truthfully, white lies. Strength, kalau kalian melamar jadi seorang guru, apa yang harus diberikan dari seorang guru? Kekuatan apa yang harus diberikan dari seorang guru? Disiplin. Mampu bekerja secara tim. Memiliki komunikasi yang baik. Itu kalau menjadi seorang guru. Tapi tiba-tiba
kamu punya hobi, misalnya desain grafis ya, terus kamu nggak keterima jadi guru, kamu ngelamar jadi profesional, ya pekerjaannya adalah desain grafis. Kamu nggak perlu mengatakan bahwa kamu adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Desain grafis tidak terlalu perlu itu. Yang diperlukan adalah keterampilan mampu mengoperasikan berbagai aplikasi atau software yang terkait dengan desain. Nah, ini adalah most common question. Artinya, you need to exercise. You need to rehearsal. And then you need to prepare all the answers. Ya, nanti di linknya bisa kalian lihat. Oke, be yourself. Ini adalah the most important things during the interview. Stand out. Ini saya. Dengan cara apa? Giving a good face expression, sending a good communication skills, tone, control your emotional intelligence, ya, sending a good aura. Be yourself. Jawaban kalian harus semangat. Jadi jangan ketika cuma ditanya, silakan perkenalkan diri Anda, kamu jawabnya udah, ya nama saya Widya Parimita, saya lulusan. Halo, kamu nggak signing, kamu nggak exciting, gimana orang mau menerima kamu bekerja? Ketika kamu sendiri saja tidak semangat untuk mencari pekerjaan, kamu nggak shining, kamu nggak menunjukkan aura yang baik. So, be yourself. Tunjukkan bahwa kalian adalah seseorang yang worth it, seseorang yang memang pantas untuk diterima bekerja di perusahaan itu. Oke, yang berikutnya keep in contact. Ini yang sering juga skip dilakukan oleh pencari kerja adalah setelah wawancara stop. Jangan lakukan itu. 3 hari kalian boleh kontak. Atau malah biasanya ya kalau saya pribadi, misalnya siang ini saya selesai diwawancara, sore itu I'm sending an email, kalau misalnya mereka biasa kontak by email, atau mereka kontaknya WA, apapun itu, say thank you. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, saya sudah melakukan interview, bla 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 bla. Keep in contact. Ya, setelah itu baru kalian hubungi lagi beberapa waktu kemudian, misalnya kalian tetap belum ada kabar, tapi be careful ya, keep in contact beda dengan annoying ya, hati-hati. Di sini kalian tidak meneror, kalian tidak annoying, tapi kalian hanya keep in contact untuk menyampaikan kabar ya, mengucapkan terima kasih dan bertanya progres dari interview itu. Oke, be grateful for the opportunity ya. Kalian harus selalu merasa bersyukur dengan opportunity yang kalian dapatkan ya. Itu yang harus kalian selalu bersyukur. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan, gitu kalian bisa lihat. Selain itu juga ada di dalam textbook kita, kalian bisa melihat ke situ. Jadi nanti kalian bisa mempelajari atau memperdalam materi-materi yang sudah saya berikan. Oke, ini kontak saya. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Silahkan latihan, karena nanti kita akan semakin memperdalam dengan berbagai tips dalam melakukan wawancara. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.